Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mempresentasi kalian. Wiji Sutawati. Hadir, Bu. Fatihah Nur Aini. Fatihah Nur Aini. Lutfiatun Nafisah. Hadir, Bu. Feni Nur Hidayanti. Hadir, Bu. Fatihah Nur Aini. Hadir ya, di sini tadi hadir. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian dari energi. Nah, masih ingatkah kalian apa itu energi? Masih, Bu. Coba Mbak Wiji jelaskan apa itu energi. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau daya, atau disebut juga kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Oke, baik ya. Benar apa yang dikatakan Mbak Uji, bahwa energi itu sebagai kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan, suatu sistem yang mampu melakukan pekerjaan itu, maka sistem tersebut dianggap memiliki energi. Nah, sebaliknya, ketika suatu sistem kehabisan energi, maka sistem tersebut tidak akan mampu melakukan pekerjaan. Kemudian, apa yang mempengaruhi suatu energi terhadap proses respirasi pada makhluk hidup? Ada yang tahu? Oke, tidak tahu ya? Atau takut menjawab? Nah, konsep-konsep tersebut berhubungan dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ibu akan menampilkan PPT. PPT-nya sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ini ya. Coba jawab pertanyaan yang ada di layar. Apakah kalian pernah meniup balon? Pernah, Bu. Mengapa ketika kalian meniup balon, pipi kalian menjadi berkembang dan nafas kalian menjadi tidak teratur? Saat meniup balon, kita akan mengisi mulut dengan udara sebanyak-banyaknya. Ini menyebabkan otot pipi ketika kita merenggang maksimal, sehingga dapat menyebabkan pipi berkembang. Nah, nafas itu akan menjadi tidak teratur karena bagian hasil respirasi berupa karbon dioksida masuk atau disalurkan ke balon sehingga tubuh kita kehilangan oksigen, Bu. Benar apa yang dikatakan oleh Mbak Lutfiatun.
saat meniup balon menyebabkan otot pipi kita meregang ya, sehingga dapat menyebabkan pipi berkembang, nafas menjadi tidak teratur karena sebagian hasil respirasi itu disalurkan ke dalam balon sehingga tubuh kita kehilangan oksigen. Kemudian Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengaruh energi terhadap proses respirasi dengan benar melalui kegiatan eksperimen. Yang kedua, kalian mampu memberikan contoh upaya menjaga sistem respirasi pada makhluk hidup dengan tepat. Kemudian, kalian dapat memahami faktor yang mempengaruhi respirasi dengan tepat. Kemudian, topik pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu organ pernafasan manusia, kemudian mekanisme pernafasan manusia, frekuensi pernafasan, volume pernafasan, gangguan sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu organ pernapasan manusia. Pernahkah kalian mendengar istilah respirasi? Pernah, Bu. Nah, ada yang tahu apa itu respirasi? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Tika. Respirasi adalah proses bernapas, Bu. Ya, benar. Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Oke. Kemudian ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Yang pertama itu bernapas atau ventilasi paru-paru, kemudian respirasi eksternal, dan respirasi internal. Nah, dapatkah kalian menyebutkan apa saja organ yang menyusun sistem pernapasan manusia? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Fetri. Organ yang menyusun sistem pernafasan manusia yaitu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Benar tidak ya, Bu? Benar sekali yang dijabarkan oleh Mbak Feni ya, anak-anak, bahwa organ penyusun sistem pernapasan itu dapat dikelompokkan menjadi 2. Tadi yang disebutkan Mbak Feni itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu ada secara struktural, yang kedua itu secara fungsional. Yang secara struktural itu ada pernapasan bagian atas yaitu hidung dan faring, kemudian ada yang bawah yaitu laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Kemudian yang secara fungsional itu ada zona penghubung dan zona respirasi. Kemudian, yang pertama itu ada hidung. Hidung adalah organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung. Kemudian yang kedua ada faring. Faring itu berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Yang ketiga ada laring. Laring ini terdapat epiglotis, berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel. Nah, epiglotis ini berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Jadi ketika kalian makan atau minum itu nanti epiglotisnya tertutup ya. Kemudian ada 4 ada trakea, yaitu saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Yang kelima ada bronkus, yaitu pada bagian paling dasar dari trakea. Trakea bercabang menjadi 2. Percabangan trakea tersebut disebut dengan bronkus. Kemudian ada bronkiolus, yaitu cabang-cabang kecil dari bronkus. Kemudian ada paru-paru, terdapat di dalam paru-paru itu
terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida, yaitu pada alveolus. Kemudian alveolus tersusun dari satu lapis jaringan epitel pipi. Besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. Nah, ini kalian bisa melihat gambar. Ini ada bronkus, ada bronchiolus, ada alveolus ya. Nih. Selanjutnya yaitu mekanisme pernapasan manusia. Nah, saat bernafas itu ada dua mekanisme, yaitu menghirup udara atau inspirasi dan menghembuskan udara atau ekspirasi. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Kemudian pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Kemudian ada frekuensi pernapasan. Ingatkah kalian berapa frekuensi pernapasanmu selama 1 menit? Apakah sama dengan frekuensi pernafasan temanmu? Ya, siapa yang mau menjawab? Tidak ya, tidak sama ya. Coba Mbak Tika, faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi pernapasan pada seseorang? Faktornya ada itu Bu, ada umur, jenis kelamin, posisi tubuh, suhu tubuh, sama aktivitas tubuh Bu. Baik, benar ya Mbak Tika. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan itu ada umur, jenis kelamin, posisi tubuh, suhu tubuh, dan aktivitas tubuh. Nah, coba kalian lakukan perintah yang ada di layar PPT ini. Terlihat tidak? Terlihat ya? Nah, perintah ini untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Oke, monggo dikerjakan. Sudah dicoba? Sudah ya? Baik, Ibu akan bertanya. Posisi tubuh manakah yang memiliki frekuensi pernafasan paling tinggi? Mengapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Feni. Pada posisi berdiri, Bu. Karena pada saat posisi berdiri, otot yang berkontraksi itu lebih banyak. Dan menyebabkan energi yang dikeluarkan otot-otot itu akan lebih banyak, Bu. Benar ya, apa yang dikatakan Mbak Feni, anak-anak. Semakin banyak energi yang dibutuhkan, itu menyebabkan frekuensi pernafasan itu menjadi lebih tinggi juga. Kemudian, menurut kalian, apakah kegiatan tubuh itu mempengaruhi frekuensi pernafasan? Kemudian mengapa demikian? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Wiji. Menurut saya berpengaruh, Bu, karena aktivitas membutuhkan energi dan oksigen diperlukan dalam pembentukan energi. Ya, benar. Frekuensi pernapasan itu memberikan pengaruh terhadap kegiatan tubuh karena jika tubuh itu melakukan aktivitas yang berat, misalnya olahraga, maka tubuh itu memerlukan oksigen yang lebih banyak. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan ya. Ini ada umur. Jika umurnya semakin bertambah, maka semakin rendah frekuensi pernafasannya. Berarti anak kecil sama orang tua itu lebih kecil frekuensi pernapasannya itu yang orang tua ya.
Kemudian ada jenis kelamin. Pada umumnya laki-laki lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Kebutuhan oksigen dan produksi CO2 pada laki-laki juga lebih tinggi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa proses metabolisme pada laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Jadi, frekuensi pernapasan pada laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Kemudian posisi tubuh. Nah, pada posisi tubuh berdiri itu otot-otot kaki akan berkontraksi untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan tubuh untuk tetap tegak berdiri. Sedangkan pada saat posisi tubuh duduk atau berbaring, beban berat tubuh disangga oleh sebagian besar tubuh sehingga tubuh tidak membutuhkan banyak energi. Maka demikian itu frekuensi pernapasannya rendah ketika posisi tubuh itu berbaring ya. Kemudian ada suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernapasannya. Kemudian yang kelima ada kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas tubuh memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas atau duduk santai, tiduran, dan diam. Pembahasan yang keempat ada volume pernapasan. Volume udara yang digunakan dalam proses pernapasan itu ada beberapa volume ya. Yang pertama itu ada volume cadangan ekspirasi, itu dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Kemudian ada volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa, normal. Kemudian yang ketiga itu ada volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Kemudian ada volume residu, yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Yang kelima itu ada kapasitas vital paru-paru, yaitu total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi. Yang keenam ada kapasitas total paru-paru, yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Pembahasan kelima ada gangguan sistem pernafasan pada manusia. Nah, yang pertama itu ada influenza, influenza. Itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Gejala umumnya itu ada demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius. Kemudian gejalanya ada pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Kemudian ada tonsil. Tonsil itu amandel ya. Tonsil akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Nah, gejala tonsilitis atau penyakit amandel itu ada sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Bisa dilihat gambarnya ya, penyakit amandel. Kemudian ada faringitis. Infeksi faringitis ini adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus dan bakteri maupun jamur. Nah, orang yang menderita faringitis biasanya disertai dengan menderita amandel tadi yang menyebabkan rasa nyeri saat menelan makanan. Nah, ini adalah gambar dari virus atau bakteri faringitis. Kemudian ada TBC yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis. Nah, gejalanya ini ada mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernafas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah.
Ini dapat dilihat paru-paru orang yang terkena TBC ya. Ini, kemudian ini bakteri TBC-nya. Kemudian yang kelima ada pneumonia, yaitu infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya penyakit ini itu infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Gejalanya itu ada demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernafas. Ini dapat dilihat di layar. Ini paru-paru orang yang normal, maaf, alveolus orang yang normal. Kemudian yang ini alveolus orang yang terkena penyakit pneumonia. Kemudian yang keenam ada asma. Asma ini terjadi karena faktor lingkungan seperti alergi dalam tubuh, seperti asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan lain-lain. Penderita asma ini biasanya mengalami batuk, nafasnya berbunyi, kemudian nafasnya pendek, dan sesak nafas. Yang terakhir ada kanker paru-paru. Gejala orang yang menderita kanker ini biasanya batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. Nah, sekitar 85% kasus kanker paru-paru ini disebabkan karena merokok dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan 10-15% sendiri itu kasusnya pada orang yang tidak merokok. Kalian dapat melihat paru-paru orang yang terkena kanker paru-paru sebab dia merokok ya, ini di sebelah kanan, dan sebelah kirinya ini paru-parunya sehat. Oke, sudah. Baik, dari penjelasan Ibu tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Tidak ada yang ingin bertanya? Jika tidak, Ibu akan bertanya. Jika tidak, Ibu yang akan bertanya ya. Silakan buka web browser kalian dan masuk ke Games Kahoot ya. Atau bisa install melalui aplikasi. Ibu akan mengirimkan PIN-nya di WA Group. Silakan dikerjakan. Baik. Sudah selesai ya semuanya? Hasil dari Games Kahoot tadi akan Ibu catat sebagai nilai post-test dari pembelajaran hari ini ya. Kemudian, sekarang waktunya berdiskusi antar kelompok. Ibu akan membagikan kelompoknya. Kalian dapat berdiskusi atau bertukar pendapat melalui grup WhatsApp. Kelompok 1 itu ada Mbak Wiji dan Mbak Lutfiatun. Yang kelompok 2 ada Mbak Tika dan Mbak Feni. Ibu akan mengirimkan LKS-nya di WhatsApp group. Ya. Oke, sudah terlihat LKS-nya kan? Ibu sudah mengirimkan di WA group ya? Oke. Oke. Coba kalian jabarkan hipotesis kalian tentang dua persoalan yang ada dalam LKS tersebut. Nanti Ibu akan menunjuk perwakilan dari kelompok kalian. Ibu beri waktu 10 menit, cukup ya? Anak-anak untuk berdiskusi? Cukup ya? Oke, cukup. Sekarang silakan berdiskusi.
melalui grup WhatsApp kalian. Baik, waktunya sudah 10 menit. Sekarang coba Mbak Wiji jabarkan hasil diskusi kelompoknya untuk yang nomor 1. Masalahan yang pertama, yaitu di pagi hari, Ana bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Sebelum pergi, Ana merapikan jilbabnya di depan kaca agar mempermudah dirinya ketika jilbab. Ana mengamati bahwa kaca yang ada di depannya tiba-tiba tertembus. Lantas, Ana kebingungan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Mari bantulah Ana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut kelompok kami, hembusan napas tersebut membuat cermin menjadi buram dan berembun karena proses pernafasan pada manusia menghasilkan karbon dioksida dan mengandung uap air yang suhunya sama dengan tubuh kita. Kemudian, udara panas itu mengenai cermin yang bersuhu ruangan menyebabkan uap panas dan mengembun. Selain itu, udara yang dihembuskan pada saat bernapas dapat mengandung uap air, mulut dan paru-paru juga lembab. Oleh kita, udara napas mengeluarkan juga mengandung uap air. Baik. Sudah ya Mbak Wiji? Oke. Lalu untuk yang nomor 2, silakan Mbak Tika menjabarkan hasil diskusi kelompoknya. Baik, Bu. Permasalahannya yaitu pada percobaan membuktikan respirasi pada hewan jangkrik. Jangkrik diletakkan ke dalam satu alat. Apa nama alat tersebut? Apa yang terjadi pada alat tersebut untuk membuktikan bahwa jangkrik melakukan respirasi? Lalu jawaban dari kelompok kami, percobaan respirasi pada hewan adalah respirometer dengan menggunakan bantuan eosin. Eosin digunakan sebagai indikator banyak sedikitnya oksigen yang dihirup oleh organisme yang menjadi bahan percobaan melalui respirometer. Pada saat organisme menghirup oksigen, maka akan terjadi penurunan tekanan udara di dalam respirometer. Sehingga eosin bergerak masuk ke arah respirometer. Oleh karena itu, pergerakan eosin dapat menunjukkan sebagai indikator banyaknya oksigen yang dibutuhkan dan kecepatan bernapas dari hewan percobaan. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih untuk Mbak Tika dan Mbak Wiji. Jawaban kalian sudah benar semua ya? Sudah lengkap semua. Kemudian, setelah melakukan hipotesis tadi, Ibu minta kalian mempraktekkan percobaan di rumah kalian masing-masing. Oke, sanggup ya? Ada yang perlu ditanyakan? Mbak Lutfi, Saya Bu mau tanya, ya? prakteknya individu atau kelompok ya? Oke, Prakteknya individu atau kelompok ya, Bu? prakteknya secara individu ya, anak-anak. Praktek mandiri. Kemudian kalian membuat laporan hasil percobaan sesuai dengan format pada LKS. Ya, LKS-nya sudah saya bagikan tadi. Kemudian laporannya dikumpulkan minggu depan ya. Hasil hipotesisnya tadi juga dicantumkan di laporan tersebut. Oke? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Mbak Feni? Ya? Hipotesis yang telah didiskusikan secara kelompok tadi itu boleh ditulis di laporan sebagai hipotesis kita masing-masing, Bu. Boleh ya. Hipotesis yang sudah kalian diskusikan tadi bersama kelompok kalian bisa atau boleh ditulis kembali ya di laporan kalian masing-masing, tapi
harus sama dengan kelompoknya sendiri. Jangan sama dengan kelompok yang lain. Oke? Kemudian dijawab juga soal evaluasi yang ada di LKS ya. Oke. Tadi Ibu sudah share LKS-nya kan? Ini ya. Ini ada kegiatan yang harus kalian lakukan, siapkan alat dan bahannya, kemudian ini langkah kerjanya, ya. Kemudian langkah kerja kalian nanti hasilnya dimasukkan ke dalam tabel pengamatan ini. Nanti kan ada jangkrik dan uap air di sekitar spirometer itu ada 2 perlakuan, yaitu sebelum dimasukkan dan setelah dimasukkan nanti dicatat di sini ya. Kemudian analisis data dan pembahasan. Ini juga diisi. Kemudian kesimpulannya. Nanti kesimpulannya jangkrik itu bagaimana. Kemudian yang membuktikan bahwa jangkrik itu mengalami respirasi atau mengalami pernafasan itu bagaimana keterangannya gitu ya. Kemudian evaluasi ini tadi pertanyaan-pertanyaannya dikerjakan juga. Kemudian ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya aplikasi sistem pernafasan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Gitu ya. Ya sudah. Mungkin cukup itu yang dapat Ibu sampaikan. Cukup ya anak-anak? Cukup dan Ibu tutup dulu untuk pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk tadi tugas-tugasnya, mengerjakan praktek mandiri, kemudian membuat laporannya. Oke? Oke, Ibu akhiri. Tolong Mbak Lutfiatun memimpin doa. Baik, Bu. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan baca berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Mbak Lutfiatun. Terima kasih juga untuk anak-anak. Banyak kurangnya Ibu minta maaf. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.